Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreator Kreator. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Visual Basic. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Nah, sekarang sudah terbuka. Langkah pertama kita harus membuat dulu tampilan yang cantik ya. Berarti di sini saya harus merubah background dari tampilan Microsoft Excel ini dengan gambar atau mungkin background yang bagus kita lihat. Ini saya akan mencobanya dulu seperti ini ya. Jadi kalau kita merubah background ini, kita harus melalui Pegoloid ya, Pegoloid. Kemudian di sini ada background, silakan diklik backgroundnya, nanti akan diarahkan. Ini klik work offline. Setelah itu silakan dicari gambar yang bisa kita jadikan sebagai background. Saya mau gunakan dulu yang ini ya. Kemudian setelah diaktifkan, insert. Nah, oke, bisa dilihat. Atau ini terlalu kecil tulisannya, saya ganti dulu, oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu ini kita lihat masih ada garis bantunya. Jadi garis bantu ini kita hilangkan teman-teman ya. Bisa langsung hilangkan centang ininya, atau bisa melalui view juga, bisa view. Ini garis bantu dihilangkan centangnya, kemudian headingnya yang ini kita hilangkan juga. Oke. Kemudian kita akan bikin link-linknya. Misalnya di sini mungkin kita akan membuat 4 sheet, berarti kita harus membuat 4 button ya. 4 button untuk kita jadikan sebagai link. Ini teman-teman ya, sebagai langkah awal, nanti kita akan kembangkan berikutnya. Berarti setelah itu kita bikin shapes. Nih, klik ya di ilustrasi, kemudian klik shapes. Nanti di sini ada banyak pilihan. Saya mencoba menggunakan button ini. Klik, setelah itu bikin di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Tetapi kita bikin cantik sedikit. Berarti kita harus ganti efeknya ya. Save effect, diklik, kemudian pilih yang ini agar tampilannya bagus. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian mungkin saya akan bubuhkan dengan icon-icon khusus ya, supaya lebih bagus tampilannya. Jadi kalau kita membutuhkan icon, ini Office 2016 kayaknya belum ada ya, 2019 sudah ada. Tetapi kalau 2016 bisa Anda mencari di internet ya. Berarti kalau misalnya kita membutuhkan icon, tinggal klik insert, di sini ilustrasi, di sini ada icon. Klik icon, nanti akan diarahkan. Misalnya pertama itu biasa kalau kita membuat aplikasi itu ada halaman depan ya, halaman paling depan. Atau biasanya kita istilahkan dengan home. Home itu di bolding kalau saya salah. Betul ini ya, bolding. Ini saya butuh icon ini. Kemudian mungkin icon data yang ini. Kemudian saya butuh juga siswa, data siswa yang ini. Ini juga mungkin saya butuhkan, ini juga saya butuhkan. Kemudian oke, itu saja. Insert. Download. Nah, ini sudah ada, kita ganti dulu warnanya. Kita ganti warna yang mana? Ini ya, kita perkecil, kita ganti dengan ukuran 1. Nah, ini sudah ada icon-iconnya. Icon rumah disimpan di sini. Oke, ini kita perkecil lagi mungkinnya dengan 0,8. 0,8. Oke.
Kita ganti semua menjadi 0,8. Nah, seperti ini. Kemudian ini kayaknya tidak bagus ya. Kita ganti dengan warna putih. Oke. Nah, perhatikan kalau misalnya ini saya geser, harusnya kan ikon juga ini ikut bergeser, berarti supaya dia menyatu berarti kita harus bikin grup. Nah, bagaimana cara bikin grupnya? Itu berarti aktifkan dulu ikon ini, shapes-nya, kemudian tekan enter, klik lagi ikon rumah. Nah, ini sudah terblok dua-duanya. Setelah itu klik kanan, pilih grup. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang mungkin yang ini kita harus berikan tulisannya, kita masukkan tulisannya. Jadi kalau kita masukkan tulisannya itu, ini kan kalau kita klik satu kali, yang aktif adalah grupnya. Berarti saya klik lagi satu kali untuk ikonnya. Nah, setelah itu klik kanan, edit text, home. Kita ketengahkan, vertikalnya juga di tengah. Setelah itu kita perbesar hurufnya. Kita berikan warna apa yang bagus? Warna kuning. Kasih tebal, ganti hurufnya dengan, kita ganti. Oke, yang ini. Jadi deh. Ini oke, icon home, kemudian ini kita tulis home ya, atau kita tulis depan saya lah, halaman depan. Kemudian kita bikin lagi icon berikutnya. Itu tinggal kita aktifkan saja, kemudian Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Atau bisa dengan cara aktifkan seperti ini, kemudian tekan Ctrl di keyboard. Setelah itu geser, nanti setelah membentuk seperti itu kursornya klik kanan, klik kiri ya, klik, kemudian tarik. Nah, tarik lagi seperti itu. Lebih cepat. Setelah itu kita ganti saja tulisannya, mungkin ini data ya, data. Ini mungkin siswa. Ini mungkin guru. Seperti ini. Setelah itu ini kan kalau dengan warna yang sama kan kelihatannya tampilannya tidak bagus. Berarti saya ganti lagi ini dengan warna yang berbeda. Kemudian ikonnya mungkin saya hapus saja. Saya ganti, kalau data ganti dan ini ya. Warna apa yang cocok? Warna putih. Oke, perhatikan. Kalau saya geser, ikonnya kan tertutup. Berarti caranya supaya dia muncul ke atas ya, maka klik kanan, pilih bring to front, berada di depan. Nah, oke, ini sudah berada di depan. Setelah itu kita bikin lagi grup. Tekan Ctrl, klik lagi yang ini, kemudian bikin grup. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini juga kita ganti siswa. Ya. Caranya kita lagi ke front seperti ini, ganti warna putih. Aktifkan lagi, grup lagi seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan apa ya? Data, mungkin ini data siswa cocok ya. Ini kemudian guru. Push, ini guru. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk kita meratakannya saja tinggal diaktifkan semuanya. Setelah itu pegeloyot, alik, kasih ke center. Nah, seperti itu. Jadi deh. Ini kita geser dulu ya, sedikit. Ini kita ulangi lagi. Alik, center. Oke. Kemudian ini kita jadikan satu grup lagi. Nanti kalau kita copy tidak terlalu susah lagi ya, tidak copy satu-satu lagi. Aktifkan, caranya seperti tadi ya. Klik salah satu, kemudian tekan Ctrl,
aktifkan semuanya, klik kanan, grup. Nah, jadi deh seperti ini tampilannya. Oke, langkah berikutnya, karena ini ada 4, berarti saya harus bikin 4 sheet. Oke, caranya bagaimana? Tinggal kita klik kanan, copy sheetnya, move or copy. Kemudian move to end, pindahkan ke terakhir, create. Nah, seperti ini kita ganti dengan data. Copy lagi, move all copy, move to end, create copy. Ini siswa. Kemudian berikutnya sama saja, ini ganti guru. Oke, jadi deh. Kita save dulu ya teman-teman. Karena ini kita mau bikin dengan Visual Basic-nya, maka ingat syaratnya itu harus ekstensi filenya itu menggunakan XLSM atau XLSB. Kita coba dulu XLSM-nya. Save. Nah, jadi seperti ini. Oke, alangkah bagusnya kalau misalnya tampilannya ini setiap background-nya itu selalu berbeda-beda. Kalau di depan biarkan saja yang ini, kemudian di data itu mungkin kita ganti background-nya. Kita ganti background-nya dengan tampilan ini ya. Oke. Mungkin ini juga kita ganti. Backgroundnya kita ganti dengan ini. Nah, kemudian guru kita ganti lagi backgroundnya dengan ini. Aduh, ini jelek ya. Kita ganti yang ini. Maka jadilah sejenis aplikasi. Oke, kita perhatikan. Kalau misalnya saya klik, ini kan belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya itu sebenarnya gampang. Kalau tanpa menggunakan Visual Basic, tinggal klik kanan ya. Klik kanan misalnya di data ya. Data, klik kanan data. Di sini ada link. Link, kemudian pilih bookmark. Setelah itu karena kita mau arahkan ke data, maka aktifkan data di sini ya. Data. Oke. Ini sudah jadi. Kalau saya klik, maka langsung akan diarahkan ke sheet data. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak keren, ya. Tidak terlalu bagus, jadi karena kita akan padukan dalam bentuk Visual Basic. Kemudian home ini kita klik lagi linknya. Bookmark depan. Oke. Jadi. Tetapi ini cara ini sebenarnya bagus juga, tapi coba saya arahkan, ini perhatikan apa yang dia munculkan. Jelas sekali ya. Ini sebenarnya bisa juga diganti ya, diganti edit link, diganti di screen tip-nya. Misalnya di sini halaman data ya. Halaman data. Oke. Ya, halaman data ya. Tetapi jangan kita gunakan ini, kita gunakan Visual Basic. Saya delete dulu, remove. Ini juga harus di mana tadi sini ya? Iya, remove link. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat script linknya, script Visual Basic-nya. Kita masuk di developer, kemudian Visual Basic sini. Atau kalau misalnya di keyboard itu tinggal menekan alternatif F11, langsung akan diarahkan di makro Visual Basic-nya. Sekarang untuk kita menulis skripsi itu harus kita bikin modul dulu. Bagaimana cara bikin modulnya? Harus melalui insert, kemudian pilih modul. Nah, di modul inilah kita akan membuat skripnya. Nah, yang pertama kita akan buat dulu skrip untuk link home, link halaman depan. Caranya kita harus bikin deklarasi dulu ya. Kita bikin dulu nama makronya. Caranya harus kita tulis dulu sub spasi ya. Sub spasi. Silakan berikan nama makronya. Misalnya di sini halaman depan. Kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Ini skrip pembungkusnya. Sorry ya. Halaman depan.
Kemudian di halaman depan itu kita tulis di sini sheets dalam kurung apa nama sheetnya? Halaman depan tadi. Oh, nama sheetnya halaman depan itu adalah depan. Ya, berarti kita tulis di sini. Ingat, ini pembacaan string pembacaan teks ya, berarti harus pakai tanda kutip. Depan. Kemudian tutup tanda kutipnya, kemudian tutup kurung. Titik activate. Nah, seperti ini. Kemudian save. Mari kita lihat. Ini simple segini untuk link. Simple begini kodenya, Visual Basicnya. Berarti misalnya kita masuk di guru. Untuk di home itu untuk mengaktifkan kode script tadi, berarti kan ini yang kita mau gunakan ya di icon home ini. Jadi klik kanan, asing makro, kemudian klik halaman depan. Oke, jadi deh, ini sudah aktif. Klik, langsung diarahkan. Tadi awalnya di sini klik, nah seperti itu. Kemudian data, berarti data tinggal kita copy saja teman-teman. Kembali lagi ke sini, kita copy saja yang ini. Copy ada berapa? 4 ya. Yang harus dipahami teman-teman, untuk nama makro itu tidak boleh sama. Kalau sama, maka justru akan menimbulkan error. Ini kita bisa buktikan, kita run dulu ya. Ini malah bingung, dia bingung mana yang mau dideteksi karena ada 2 nama atau lebih yang sama. Ini mengakibatkan tidak bisa. Berarti bagaimana caranya? Ini harus diganti. Dan ingat, penggunaan di nama makro itu tidak boleh menggunakan spasi. Nah, karena ini adalah untuk data, berarti kita tulis data. Ini untuk siswa, kita tulis siswa. Ini untuk guru, kita tulis guru. Yang terpenting intinya jangan ada nama makro yang sama ya, nama deklarasinya. Kemudian sheetnya harus diganti. Untuk data itu sheetnya data, siswa sheetnya siswa, kemudian guru sheetnya guru. Ingat ya, ini tidak mesti harus seperti ini. Yang terpenting ini harus sama ya, ini juga harus sama nama sheet, ini juga harus sama. Kalau yang ini silakan mau dikasih panjang 1 meter kan namanya, terserah, tetap bisa dia baca. Kemudian save, kita pastikan dulu teman-teman. Kita copy di sini ya. Guru gunakan guru. Siswa kita gunakan siswa. Data kita gunakan data. Home kita gunakan halaman depan. Jadi deh, tinggal ini yang di copy. Ctrl C, copy. Data ini hilangkan. Kemudian paste yang sudah ada kodenya, yang sudah kita sinkronkan tadi. Ini juga hapus. Kita paste yang sudah ada. Ini juga dihapus. Paste lagi yang sudah ada skripnya. Nah, jadi deh. Sekarang mari kita lihat teman-teman. Home langsung diarahkan ke home, data langsung diarahkan di data, siswa langsung diarahkan di siswa. Begitupun guru. Oke? Saya kira tidak susah ya. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya jelaskan. Nah, untuk pengembangan berikutnya aplikasi ini tinggal kita bikin apakah dia sejenis aplikasi SKHU atau misalnya aplikasi seperti apa. Nanti kita kembangkan ini sebagai langkah awal untuk pengembangan aplikasi ini. Saya Kadatua Kreator, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subbreaker.